Halo Bapak Ibu Guru, salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Rio Yonatan dalam video saya yang selanjutnya dalam pembahasan soal modul 1 pedagogik KB2. Nah, pada modul yang ini kita akan bahas untuk tes formatif yang kedua. Silakan disimak ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Baik, untuk modul 1 KB2 atau kegiatan belajar yang kedua, di sini dijelaskan tema tentang karakteristik peserta didik. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung ke tes formatifnya. Di sini saya akan langsung aja ke soal formatifnya ya. Oke. Baik, ini tes formatifnya sama opsi A sampai E. Dan total soalnya ada sekitar 10 soal. Baiklah, kita akan baca sama-sama. Soal yang pertama yaitu perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan A. Media gambar, B. Media benda nyata, C. Media grafis, D. Media poster, atau E. Media cetak. Nah Bapak Ibu, untuk soal yang nomor 1 KB2 ini, itu ada kata kuncinya di operasional konkret. Konkret itu adalah yang sifatnya nyata. Nah, di sini akan kita lihat bahwasanya opsi yang tepat dengan kata kunci konkret tadi ada di opsi pilihan B. Dan untuk opsi inilah jawaban nomor 1 itu B. Lanjut ke soal nomor 2. Pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek. Nah, di sini kita harus melihat kata kuncinya ya Bapak Ibu. Kata kuncinya ada di kalimat terakhir, yaitu menggunakan busana daerah masing-masing. Nah, kalau kita melihat dari kata kuncinya mengenakan busana daerah masing-masing, itu akan sesuai dengan pilihan jawaban yang mana. Kalau kita melihat itu status sosial, tidak ada hubungannya. Lalu ketika kita melihat itu moral, terlalu jauh ya kalau kaitan terhadap moral. Minat, apalagi motivasi. Nah, kaitan terhadap busana daerah itu masuk kepada unsur atau aspek etnik. Jadi jawabannya adalah C. Kata kuncinya dilihat ya Bapak Ibu. Baik, untuk soal nomor 3. Pak Adi, seorang guru SMP X, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada orang kaya, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh dan pegawai swasta. Namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik terutama. Nah, ini kita lihat lagi dengan kata kuncinya. Usahakan setiap kita membaca soal, kita langsung ketemukan poin dari soal tersebut. Kata kuncinya apa? Kalau dilihat soal nomor 3 ini, kata kuncinya adalah latar belakang kondisi keluarga. Nah, kalau latar belakang kondisi keluarga ini pasti berkolerasi dengan status sosial. Kenapa tidak minat? Kalau minat itu bukan dilihat dari latar belakang, motivasi apalagi. Etnik, kalau etnik berkaitan dengan pakaian adat tadi. Kultural artinya daerahnya masing-masing. Nah, untuk nomor 3 yang tepat adalah status sosial. Lanjut soal nomor 4. Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya, melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud
ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya. Sebagai patokan, untuk memulai pembahasan topik tersebut, hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. Kemampuan awalnya, B. Motivasi belajarnya, C. Perkembangan sosialnya, D. Perkembangan emosinya, E. Perkembangan motoriknya. Nah, di sini kata kunci yang kita lihat adalah pretest, yaitu melakukan pretest terlebih dahulu. Nah, Pak Anton itu tadi adalah memperhatikan karakteristik dari apa ya? Karena kalau di sini kita lihat pretest itu pasti dilakukan di awal. Nah, ketika Bapak Ibu melihat kata-kata pretest, otomatis yang tergambar dari pikiran Bapak Ibu adalah kemampuan awalnya. Jadi jawabannya adalah A. Sedangkan kalau kita bicara masalah motivasi, berarti kita harus melihat kondisi motivasi dari peserta didik kita. Sosial itu bagaimana perkembangan sosialnya adalah interaksi antar siswa-siswinya. Emosi itu lebih kepada sifat yang tertawa, marah, senang, dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangan motorik itu adalah kaitan terhadap anggota gerak badannya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna, agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pembelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan. Nah, Bapak Ibu lihat juga kata kunci lagi soal nomor 5 tersebut. Kenapa sih guru tersebut kadang-kadang, kata kuncinya gini, ada kadang memutar video, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna. Nah, ini kita coba analogikan ketika kita makan sesuatu makanan, kadang suka makan bakso, kadang suka makan mie goreng, kadang suka makan mie ayam, dan lain sebagainya. Nah, itu kaitannya terhadap apa? Nah, kalau kita bicara masalah minat peserta didik, ya itu jawaban tepat. Lalu kenapa tidak etnik? Etnik adalah kaitan terhadap hal-hal yang sifatnya kebudayaan. Gaya belajar itu sifatnya kepada dia gaya belajarnya gimana sih? Ada kan tipikal gaya belajar seseorang itu yang bisanya belajar malam saja, atau hanya dengan menggunakan musik, atau misalnya dengan menggunakan hal-hal yang sifatnya gaya belajarnya cepat atau lambat. Nah, kalau gender itu adalah jenis kelamin, sedangkan kultural itu adalah yang sifatnya kultur, hal-hal yang sifatnya lebih kepada adat istiadatnya tadi. Baik, jadi soal nomor 6 kita baca lagi. Oke, kita baca soal nomor 6. Maaf, naik. Oke, soal nomor 6. Pak Aziz merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari daerah asal peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama, nah ini tadi yang kita jelaskan di atas. Kultur itu adalah bagian dari lagu-lagu daerah asalnya. Jadi kalau misalnya etnik tadi budaya, minat tadi kesukaan, gender tadi adalah jenis kelamin, status sosial tadi adalah kaya, miskin, dan lain sebagainya. Sedangkan kulturan adalah daerah kultur. Nah, jadi yang lebih tepat adalah kata kuncinya di sana ya Bapak Ibu ya. Baik, soal nomor 7. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek. Nah, bisa dilihat ya, dia mengingatkan untuk tetap semangat. Apakah semangat kaitan terhadap kultur? Tidak. Apakah semangat berkaitan terhadap sosial?
Tidak. Berkaitan dengan status sosial? Tidak juga. Etnik? Tidak. Jadi, ketika melihat kata kuncinya mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif, itu adalah sifatnya motivasi. Nomor 8. Perkembangan moral peserta didik atau anak menurut Kohlberg terdiri dari beberapa tahap. Tahap Naive Egoistic Orientation, yaitu tahapan di mana anak menilai baik buruknya berdasarkan. Nah, kalau salah satu kunci lagi, ini kan pasti ada di bagian modul pembelajarannya di KB2, itu ada satu yang tidak masuk dalam pembahasan. Nah, dalam nomor 8, opsi D itu tidak ada. Ketertiban sosial itu tidak termasuk dalam aspek-aspek yang ada. Lalu kita akan coba melihat dari aspek untuk opsi A, akibat perbuatan, yaitu pro-konvensional, ya, pre-konvensional itu ternyata bukan. Persetujuan orang lain, konvensional, sedangkan kontrak dan imbal jasa, pro-konvensional. Jadi antara A dan itu tuh bedanya pre sama pro ya. Lalu yang E, hati nurani, yaitu paling tinggi. Nah, tingkatan-tingkatan tadi yang termasuk dalam tingkatan tahap Naive Egoistic Orientation itu ada di C, kontrak atau imbal jasa. Jadi tingkatannya ada pre, konvensional, pro atau pra, dan yang paling tinggi adalah hati nurani. Jadi tingkatannya seperti itu ya Bapak Ibu. Ini ada di modul, jadi ini textbook. Baik, untuk nomor 9, peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya tersebut, guru perlu, Bapak Ibu harus ingat kata kuncinya, visual, auditori, dan kinestetik. Apa itu yang dimaksud dengan visual? Visual itu berarti penglihatan. Sedangkan auditori apa? Auditori adalah pendengaran. Sedangkan yang kinestetik adalah gerakannya. Nah, dari opsi jawaban ini yang melengkapi atau yang mewakili dari 3 gaya belajar di atas itu adalah D. Kenapa? Karena untuk visual itu adalah medianya adalah video. Sedangkan auditori itu medianya adalah audio, dan kinestetik itu adalah medianya percobaan. Lalu untuk A bagaimana? Menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Ini lebih kepada medianya ada di visual dan auditori, karena tidak ada kinestetiknya. Sedangkan B menggunakan program audio dan modul, ini ada di visual dan auditori juga. Lalu menggunakan komik pembelajaran dan buku paket itu ada di visual. Pilihan jawaban E menggunakan modul dan PowerPoint itu ada di visual saja. Jadi bisa dibedakan ya Bapak Ibu ya, mana yang termasuk media yang sudah mewakili 3 opsi tadi, visual, auditori, dan kinestetik. Baik. Untuk soal nomor 10. Terakhir, pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu dulu konsep dari kata kunci soal nomor 10, yaitu motorik kasar. Kegiatan motorik tadi ada 2 ya Bapak Ibu ya. Seperti kita ketahui bersama, motorik itu ada motorik kasar dan motorik halus. Nah, untuk kegiatan ini yang termasuk dalam motorik kasar itu ada satu dari antara pilihan jawaban yang ada. Motorik kasar itu termasuknya adalah menendang bola. Sedangkan untuk opsi A, C, D, dan E yaitu meronce, membuat kalung, memasang puzzle, mewarnai pola, dan menciplak huruf itu termasuk kegiatan motorik halus. Baik Bapak Ibu, demikian pembahasan soal untuk modul 1 kegiatan belajar 2. Semoga bermanfaat dan
Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.